Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali dalam kisah para wali. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan kisah hidup dan perjalanan syiar para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Pada episode kali ini, kisah para wali akan mengajak Anda melihat kisah hidup salah satu waliullah legendaris bernama Pangeran Jayakarta yang memiliki kisah luar biasa di balik namanya. Pemirsa, berikut kita saksikan bersama kisah para wali dalam episode Jejak Pangeran Jayakarta. Mari kita bertandang ke Masjid Jami As-Salafiyah yang berada di kawasan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kampung yang letaknya 8 km dari terminal Kampung Melayu ini memang patut untuk dikenang. Di tempat ini terdapat makam Pangeran Jayakarta, seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta pada 1602 sampai 1619 sebagai wakil dari Kesultanan Banten. Sedangkan asal-usul dari Pangeran Jayakarta sendiri masih samar. Dalam satu sumber mengatakan Pangeran Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, putra dari Pangeran Sungerasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap Pangeran Jayakarta adalah Pangeran Jayawikarta. Tidak sulit mencari lokasi makam ini. Di depan pintu masuk lokasi yang diklaim sebagai makam asli Pangeran Jayakarta ini, penziarah akan disambut dengan 2 gapura layaknya kerajaan di masa lalu. Melepas alas kaki menjadi kewajiban tiap pengunjung yang datang. Melangkah melalui gapura ada 2 tempat yang bisa dituju, yakni makam Pangeran Jayakarta dan Masjid Jami As-Salafiyah. Tak hanya Pangeran Jayakarta dan keempat keluarga dekatnya yang disemayamkan, di lokasi seluas 3.000 meter persegi ini sederet makam juga tampak mengelilingi. Assalamualaikum pemirsa, saya saat ini sudah di Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Suhendar, Ketua dari pengurus Masjid Pangeran Jayakarta ini sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit nih Pak, tentang sejarah dari Pangeran Jayakarta. Bisa Bapak ceritakan? Terima kasih. Jadi sejarah Pangeran Jayakarta itu memang awal-awalnya Pangeran Jayakarta itu menggantikan ayahnya yang bernama Pangeran Sungerasa Jayawikarta gitu ya. Pangeran Sungerasa Jayawikarta itu benteng pertahanannya di tiang bendera di kota Intan di sana. Nah, Pangeran Sungerasa ini dia selalu mengadakan perang terbuka melawan Belanda gitu ya, sehingga Belanda cukup kewalahan. Nah, sehingga pada suatu saat Pangeran Sungerasa Jayawikarta ini dipanggil secara mendadak oleh Sultan Banten gitu. Nah, mungkin ini adalah politik Belanda gitu ya. Bayangkan orang sedang memimpin perang dipanggil gitu kan. Nah, disitulah anak buahnya kocar-kacir, tidak ada yang mimpin. Nah, di saat itulah putranya yang bernama Pangeran Ahmad Jaketra ya. Ini yang di sini namanya Pangeran Ahmad Jaketra sudah dewasa, langsung mereka ambil alih itu ya kepemimpinan dengan mendapat dukungan dari Banten, Cirebon dan lain sebagainya. Disitulah melanjutkan peperangan melawan Belanda, melanjutkan pengganti ayahnya. Namun Pangeran Ahmad Jakarta ini benteng pertahanannya di Mangga II itu. Kalau untuk makam sendiri, apakah di sini cuma makam dari Pangeran Jayakarta atau memang Pangeran Jayakarta bersama dengan pengikut setianya, atau dengan keluarganya juga mungkin? Jadi Pangeran Jayakarta itu mungkin kalau adik ke sana itu paling ujung makam Pangeran Jayakarta gitu ya. Sebelahnya Pangeran Lahut itu putranya. Nah, sebelahnya lagi Pangeran Surya itu cucunya. Terus di ujungnya itu Pangeran Sogeri. Itu Pangeran Sogeri bin Abdul Fattah itu generasi penerus yang pertama kali merehab masjid Pangeran Sogeri. Beliau dengan istrinya Nyi Ratu Ropiah gitu. Nah, itu yang kita makam situ zaman Ali Sadik itu yang kita batas itu 5 makam.
Tapi tidak menutup kemungkinan itu di bawah itu masih banyak lah pengikut-pengikutnya, kita nggak tahu gitu ya. Mungkin suka ada juga yang sempat diberikan mesan yang zaman dulu gitu kan. Saya yakin itu. Bahkan pada saat Gus Dur ada acara apa di TV, dia pernah ngomong begini, itu di Jatinegara Kaum dekat makam Pangeran Jayakarta itu ada makam Kiai Syekh Abdurrahman, dia bilang gitu. Kita pun baru dengar itu. Begitu kita amati ya memang itu. Katanya sih dia zaman nggak tahu Jakarta, karena itu kata Gus Dur inilah gurunya apa guru ngaji apa gimana, itu setelah Gus Dur ngomong itu banyak yang datang. Nah sekarang ini setelah Pangeran Jakarta banyak yang ke situ gitu. Itu juga itu salah satunya gitu ya. Kesan eksotis dan natural terpancar dari pohon kiara yang memayungi makam Pangeran Jayakarta. Konon usianya lebih tua dari makam sang pangeran sendiri. Tak seorang pun mengetahui pasti berapa umur pohon kiara tersebut. Pohon yang meliuk melingkar di sekitar makam pahlawan Jayakarta dari Tatar Sunda yang gigih melawan kolonial Belanda sekitar 500 tahun silam sampai kini masih tumbuh subur. Menurut kabar yang beredar, pohon kiara ini sudah ada sebelum jenazah dari Pangeran Jayakarta dikebumikan. Sebab para tokoh masyarakat daerah juga sudah meninggal dunia, dan seorang tokoh Haji Darip, pejuang Betawi yang dikagumi Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, juga pernah mengatakan belum pernah ada tokoh masyarakat yang mampu mengurai sejarah keberadaan pohon kiara tersebut. Pangeran Jayakarta yang bernama asli Pangeran Jakarta ini konon berdarah Sunda. Hal ini menjadikan seluruh penjaga makam, termasuk Bapak Haji Ahmad Suhendar sebagai keturunan ke-13 dari Pangeran Jayakarta, memiliki nama depan dengan menggunakan Raden. Ada pohon besar, usia pohonnya yang sini ya? Iya, usia pohonnya itu kira-kira Bapak tahu nggak? Jadi itu namanya kan pohon kiara, namanya sih bagus ya. Tapi orang-orang sekarang nyebutnya pohon kresek gitu, karena memang itu pohon itu berapa nggak sampai setahun sekali itu ya. Sekarang lagi bagus, yang lagi hijau sekarang kan, hijau muda. Nah besok kalau udah tua itu rontok tuh, timbul buahnya seperti buah buni itu. Untuk selama pandemi ini Pak, pengunjungnya itu berpengaruh nggak sih? Kalau pandemi di sini emang nggak berpengaruh ya, makanya justru yang agak takut saya gitu selaku pengurus itu kan. Sebab apa? Sebab pandemi ini di Jatinegara Kaum di sini kan kita RW 3. Nah pada saat ada pandemi itu di Jatinegara Kaum itu ada 9 RW gitu. Di RW 1 kena 2 gitu kan, 5 kita belum kena, masih zona merah, zona hijau kita. Di tempat-tempat yang udah nggak ada, belakangan baru kita gitu ya. Kita tetap ya melaksanakan sholat Jumat tetap, soal tamu yang jarah juga tetap, nah gitu. Makanya saya bilang kita takutnya gitu kan, kalau kita aja saudara sekampung nggak masalah, kalau orang luar yang datang sini bawa penyakit, itu yang saya takutkan. Bagaimana kisah dari perjalanan Pangeran Jayakarta yang berjuang di jalan Allah? Ikuti kisahnya kembali di Kisah Para Wali sesaat lagi.